Pulang sekolah Nahla mampir ke rumah ibu, tentu saja disambut sumringah oleh perempuan yang telah melahirkan dirinya ke dunia itu. Nah gitu dong, sering-sering mampir, walau jangan keseringan juga. Bagaimana kabar Munduk? Tanya ibu sumringah menyambut putrinya. Baik Bu, alhamdulillah baik. Ibu sehat. Bapak belum pulang ya? Tanya Nahla mengambil duduk. Tidak bisa sesuka hati berkunjung, niat hati ada tetapi kadang waktunya yang kurang bersahabat. Belum, sebentar lagi, ada pesan. Tanya ibu memastikan. Nggak ada Bu, hanya saja mau pinjam motor Nahla, mau Nahla bawa untuk dipakai lagi. Di rumah ada sih, tapi Nahla lebih nyaman pakai itu. Nggak apa-apa kan Bu? Pinta perempuan itu sedikit tak enak. Loh ya nggak apa-apa, ambil aja, emangnya Hanan nggak nganter Yandu? Bukan itu Bu, hanya saja jadwal pulang aku dan Mas Hanan beda, daripada Nahla naksi setiap hari, udah gitu malas nunggunya, mending bawa motor sendiri praktis, ujarnya penuh solusi. Oh begitu, yo ndak apa-apa ambil saja, toh di sini juga tidak dipakai, ibu bisa diantar bapak, atau pakai motor Tio. Duh, maaf ya Bu, apa ambil motor satu lagi aja, nanti ibu repot lagi kalau mau kemana-mana. Enggak Nduk, bawa saja. Sebenarnya di rumah ada satu motor matik, hanya saja merasa tidak enak karena sering dipakai belanja Simbok dan jemput sekolah Ica. Niat hati pengen beli, enggak sampai hati bilang ke suami. Iya, Nahla belum sedekat itu dengan suaminya walau sudah berminggu-minggu hidup bersama. Apalagi perangai Mas Hanan akhir-akhir ini yang cukup membingungkan, kadang membuat Nahla serba salah. Sore itu setelah dari rumah ibu dengan motornya Nahla pulang. Seperti biasa berganti mengurusi Ica karena sore hari Simbok pulang. Menemani belajar, dan mengurusi keperluannya. Gadis kecil itu pun sangat senang karena memang dari awal sudah lengket dengan Nahla. Bahkan, anak sambung itu berasa dengan ibu kandung, maklum, Ica kecil tidak pernah merasakan sedekat itu dengan ibunya. Hanan yang pulang sedikit heran melihat motor yang tak asing itu sudah terparkir di garasi rumahnya. Pria itu langsung masuk kamar yang ternyata sepi. Beranjak ke kamar Ica, ternyata benar anak dan istrinya berada di sana. Baru pulang Mas, sapa Nahla begitu mendapati suaminya menemuinya, lebih tepatnya berkunjung ke kamar Ica. Iya, itu motor kamu di luar. Iya Mas, tadi pulangnya mampir bentar terus pulangnya bawa motorku sekalian, jawab Nahla yang tidak ditanggapi Hanan lagi. Sudah mau mandi, biar aku siapkan air dan gantinya, ujar perempuan itu beranjak. Meninggalkan Ica yang masih bercengkrama dengan ayahnya. Iya, gerah, jawab Hanan jelas lelah dan kurang nyaman. Namun, bertemu dengan sikap lembut dan perhatian istrinya langsung seketika membuatnya nyaman. Ica tunggu dulu ya, papa mau mandi dulu abis itu main lagi, pamit Hanan beranjak. Masuk kamar menemukan Nahla yang tengah sibuk menyiapkan ganti. Airnya sudah siap Mas, ini gantinya di sini, ucap perempuan itu menginterupsi. Makasih ya, aku mandi dulu, ujar Hanan beranjak. Usai menyiapkan keperluan suaminya, Nahla bermaksud menyeduh kopi dan memasak untuk makan malam. Beruntung tadi sudah minta diberesin Simbok lebih dulu jadi tinggal eksekusi. Perempuan itu mencoba menu lain yang agak pedas, menurut Mbak Ajeng, Mas Hanan menyukai pedas sedang. Aromanya enak banget, masak apa dek? Tanya Hanan menyusul istrinya ke dapur. Cumi Mas, suka nggak? Baru coba menu baru sih. Kayaknya enak, kalau yang ini apa? Oh, ini rawon Mas, Ica kan suka, makanya tadi aku minta Simbok buatin. Itu kopinya di meja Mas, ujar perempuan itu sembari sibuk di dapur. Usai bergelut dengan Panci dan kawan-kawan, Nahla menyiapkan di meja makan. Lalu perempuan itu kembali ke kamar untuk menukar pakaiannya dengan yang bersih. Takut suaminya tidak suka kalau nanti dirinya dekat masih bau masakan. Perempuan itu kembali ke meja makan dengan tampilan lebih segar dan pakaian rumahan rapih. Hanan yang melihat itu merasa ada sedikit yang berbeda dengan tampilan istrinya yang lebih berwarna dari biasanya. Tumben, mau kemana? Tanya Hanan sedikit pangkling. Kemana saja itu orang, bukankah itu pakaian yang Nahla pakai setiap harinya? Hanya saja mulai berani sedikit terbuka dan juga memoles wajahnya jika di rumah saja terutama menunggu kepulangan suaminya pulang kerja. Nggak kemana-mana, biasanya juga gini kan Mas, saking nggak pernah kenotis atau emang Mas Hanan yang nggak pernah merhatiin, jawab Nahla mulai gemas dengan tingkah suaminya yang belakangan sedikit hambar.
Apakah dirinya tidak semenarik pertama, bahkan belum berbulan-bulan menikah? Sikap Mas Hanan kadang sangat membingungkan. Pria itu terdiam, sepertinya sadar dengan apa yang Nahla ucapkan. Apakah benar dirinya terlalu dingin dan tidak sempat memperhatikan istri barunya? Hanan pikir, sama saja dengan hari pertama, cantik dan sederhana. Walau tetap tidak menunjukkan sisi berlebihan. Ica, makan sayang, mau sama apa, atau minta dibuatkan menu lain? Ayam aja ma, pinta Ica menanti diambilkan. Perempuan itu lebih dulu mengambilkan untuk Ica, dan juga suaminya. Lalu mengisi piringnya. Usai makan malam, Ica langsung kembali ke kamar, sementara Nahla mengemas meja dan piring kotor dibawa ke belakang. Setelah mencuci tangannya bersih, baru beranjak ke kamar. Mas Hanan sendiri masih di ruang tengah, sibuk sendiri dengan gawainya berteman kopi. Sementara Nahla sibuk menyiapkan soal yang akan diberikan pada anak didiknya untuk ulangan besok. Belum selesai, tidur yuk, ajak Hanan merangkum bahunya, menyusul ke kamar setelah mengecek pekerjaan hasil omset hari ini. Kamu duluan mas, aku masih harus merampungkan beberapa soal lagi, jawab Nahla tanpa terusik. Fokus dengan apa yang telah dikerjakan. Masih lama enggak, aku nungguin loh, ujarnya mengecup pipi kanannya. Lumayan, nanggung, jawab Nahla tahu betul kalau suaminya sudah ngode-ngode begini. Nahla tetap santai merampungkan pekerjaannya untuk besok. Terserah suaminya mau menunggu atau tidak, merasa kadang mendekati dirinya saat butuh saja, dan itu Nahla rasakan minggu-minggu ini. Padahal pernikahan mereka terbilang baru, masih berjalan 3 bulanan, kenapa Nahla rasa sedikit berbeda? Udah, sini, seru pria itu menepuk sisi kasurnya. Maaf mas, aku sedang datang bulan, jawab Nahla jujur. Ingin tahu juga respon suaminya kalau tengah menginginkan tetapi tertolak lantaran berhalangan tanpa memberitahukan lebih dulu. Apakah pria itu masih bersikap aneh, atau tetap lembut menginginkan dirinya? Oh, kok nggak kasih tahu dari tadi? Ya udah nggak apa-apa tidur aja, ucap Hanan dengan raut kecewa. Terlihat jelas air mukanya berubah saat Nahla menyampaikan itu. Perempuan itu pun menempati kasur bagiannya. Diam, lebih tepatnya tidak tahu harus memulai obrolan dari mana karena pria itu juga jadi diam saja. Hanan menarik selimut sambil memejamkan matanya. Satu lengannya ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Melihat respon Hanan yang hambar, Nahla akhirnya memutuskan merubah posisinya menjadi memunggungi dan bersiap untuk tidur saja. Pergerakan Nahla rupanya mencuri atensi Hanan yang masih setia dengan posisinya. Pria itu menoleh, memperhatikan punggung istrinya yang hampir tidak pernah Nahla berikan selama ini. Sedikit aneh, biasanya Nahla selalu tidur menghadap dirinya. Dek, kamu udah tidur? Tanya Hanan berbisik lembut di belakangnya. Mengusap lembut tengkuknya, menghirup wangi sampo dan tubuh atasnya. Pria itu melingkarkan tangannya, memeluk begitu saja tanpa kata. Nahla sendiri membiarkan saja seolah tertidur. Nahla tidak menyahut, ia merasakan sesuatu yang tak nyaman pada hatinya. Entah itu apa, tetapi ia merasa pernikahannya hambar, tidak sehat. Atau mungkin ada yang salah pada dirinya. Perempuan itu pun merenung sepanjang malam. Entah jam berapa tidur, yang jelas pagi harinya terjaga dengan tubuh lebih segar. Saat memperhatikan sekitar, Nahla sudah tidak menemukan pria itu di kamar. Namun, terdengar suara gemericik air dari kamar mandi, sepertinya suaminya di sana. Nahla sendiri langsung merapihkan kamarnya sebelum mengantri ke kamar mandi. Karena terasa lama, Nahla lebih dulu beranjak menyiapkan pakaian ganti suaminya. Udah bangun? Tanya pria itu begitu keluar. Iya mas, kamu baru mandi. Itu sudah aku siapkan gantinya, ujar Nahla mempersiapkan seperti biasanya. Setelah membersihkan dirinya, Nahla langsung memakai seragamnya. Perempuan itu keluar kamar setelah rapi, bersiap membuat sarapan. Aku udah buat kopi, jadi nggak usah buatin lagi. Iya mas, maaf tadi aku sedikit lama di kamar mandi. Nahla membuat sarapan sandwich isi untuk sarapan pagi ini. Menyiapkan segelas susu untuk Ica, lalu beranjak. Aku bangunin Ica dulu mas, ujar perempuan itu menuju kamar putrinya. Hanan mengangguk sembari menikmati kopi paginya. Perempuan itu membangunkan putrinya, lalu menemani mandi. Menyiapkan ganti dan mengurusi hingga rapi, baru membawanya ke meja makan. Ica sarapan dulu, ini susunya, ujar Nahla menyiapkan tepat di depannya. Gadis kecil itu mulai meminum susu. Usai sarapan,
mereka berangkat dari rumah bersama, tetapi dengan kendaraan berbeda. Mama nggak bareng, tanya Ica kurang setuju. Mama pakai motor aja ya, Ica hati-hati berangkat sama papa. Aku berangkat dulu mas, pamit Nahla menyalin takzim suaminya. Iya, kamu juga hati-hati ya. Ucap Hanan sebatas itu, tersenyum melambaikan tangannya. Pa, kenapa mama nggak bareng aja, mama lagi marah ya sama papa? Tanya Ica sok peka. Nggak kok sayang, siapa yang marah, mama pakai motor biar pulangnya gampang. Papa tidak bisa jemput, kata Hanan mencoba memberikan pengertian pada putri kecilnya itu. Gadis kecil itu pun tidak komentar lagi, duduk manis sampai di sekolahan. Papa berangkat ya, Hanan membalas uluran tangan putrinya lalu mengecup kepalanya dengan sayang. Sementara Nahla sudah sampai di sekolah. Mengajar seperti biasanya, pulang sampai rumah menjelang sore. Bu Nahla sudah pulang, Ica tadi ngeluh sakit gigi, tidak mau makan, jadi murung terus, lapor Simbok begitu Nahla masuk rumah. Sekarang Icanya di mana Mbok? Maaf tadi aku nggak dengar kalau Simbok telepon. HP aku silins, baru tahu, pas telepon balik nggak diangkat. Di kamar, Buk, murung terus. Nahla langsung menemui putrinya. Gadis kecil itu terlihat murung dan tak bersemangat. Ica sakit. Maaf mama nggak tahu kalau Ica sakit, sesal Nahla mengecek keningnya yang terasa sedikit panas. Sepertinya putri kecilnya demam plus sakit gigi. Gadis kecil itu mengangguk, lalu memeluk ibunya seraya tiduran. Nahla mengelus kepalanya dengan sayang, mengecupnya lembut. Ica sakit gigi, minum obat ya. Gadis kecil itu menggeleng, mendongak lembut tanpa minat. Ica mama antar ke dokter ya, ujar Nahla khawatir. Bingung, akhirnya menghubungi suaminya, sayang sekali teleponnya juga tidak diangkat. Mungkin Mas Hanan sedang sibuk. Ayo, ke dokter bareng mama, pakai jaketnya lebih dulu, ujar Nahla langsung membawa putrinya ke dokter gigi. Perempuan itu sudah bersiap melajukan motornya, ketika mobil Hanan masuk ke halaman rumahnya. Mau kemana? Tanya Hanan begitu turun dari mobil. Ica sakit gigi mas, aku mau bawa ke dokter, jawab Nahla kembali turun dari motor. Sampai merah kayak gitu, emangnya nggak dikasih obat? Ya ampun, demam panas banget. Belum mas, ini mau aku bawa periksa. Hanan mengangkat tubuh Ica lalu memasukkan ke mobil. Kenapa nggak telepon aku dari tadi, sampai kayak gini? Kamu pulang jam berapa sih? Mendadak Hanan marah-marah mendapati anaknya sakit. Padahal perempuan itu juga sama halnya baru saja pulang, bahkan belum sempat berganti pakaian langsung mengurusi Ica. Aku udah telepon mas, kamu nggak angkat. Hanan terdiam, dan Nahla pun maklum mungkin pria itu panik karena khawatir putri kesayangannya sakit. Nahla langsung turun dengan Ica dalam gendongan ayahnya. Pria itu membawa putrinya ke klinik. Setelah mendapat penanganan segera, Ica diberikan obat pereda nyeri dan paracetamol. Gigi susunya berlubang dan harus dibersihkan. Udah, nanti sembuh setelah minum obat, ujar Nahla menenangkan. Kembali ke rumah dengan perasaan sedikit lega. Setelah sama-sama mengantar Ica, Nahla lebih dulu beranjak ke kamar. Jujur, perempuan itu sudah tidak nyaman sedari tadi. Harus mandi dan ganti. Tiba-tiba mendadak sedikit pusing efek sedang datang bulan dan sedikit nyeri. Membuatnya terasa sangat tidak nyaman. Dek, udah mandi. Tolong temani Ica dulu, aku mau mandi. Iya mas, jawab Nahla dengan sedikit menahan rasa tidak nyaman. Perempuan itu menuju kamar putrinya, Ica sendiri sudah tertidur. Jadi, Nahla memutuskan untuk keluar kamar sambil memijit perutnya sendiri. Sesaat teringat ibu di rumah yang selalu mengkhawatirkan dirinya. Rutin membelikan jamu. Mendadak perempuan itu begitu rindu. Kamu kenapa? Kok malah di sini? Aku kan minta tolong buat jagain Ica. Nahla yang tengah duduk baru saja menyeduh teh hangat menoleh kaget. Ica sudah tidur mas, makanya aku keluar, jawab Nahla berlalu dengan perasaan kesal. Rasanya ingin sekali menumpahkan risalah hatinya yang mendadak dongkol mendapati kerempongan suaminya yang sedikit berlebihan tanpa mengerti dirinya sedikit pun. Tolong kamu temani dulu, aku masih ada kerjaan, ujar Hanan sepertinya tak paham kalau istrinya juga sedang tidak baik-baik saja. Perempuan itu menghela napas lelah, bukannya tidak mau, takut pergerakannya mengusik tidur Ica makanya ia memilih singgah. Duh, kenapa perutku sakit banget sih? Ini kenapa gini ya? Gumam Nahla mengaduh.